Hanya dengan Rp10.000, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda bisa membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini memang berat sekali dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi dengan Bapak Ibu semua anak-anak muda berpartisipasi dalam pembangunan 100 sekolah hanya dengan Rp10.000 atau membantu share video ini, Bapak Ibu bisa mewujudkan anak Indonesia cerdas dan mereka bisa menggapai impian mereka. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, hanya mereka tidak mendapat kesempatan. Caranya mudah. Scan QR Code berikut ini atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Bagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda ingin berpartisipasi menjadi sahabat Rumah Junior, bisa menghubungi Instagram di bawah ini, nomor di bawah ini, informasi yang lengkap. Dengan cara apa? Dengan meminta kepada sekretariat kami mengambil 1 akrilik atau 2 akrilik. Saudara bisa bertemu pemilik toko baju, pemilik restoran, dan menerangkan informasi program Yayasan Rumah Junior. Atau saudara mau jadi sahabat Rumah Junior dengan memberikan WA, WhatsApp Blast. Setiap 3 bulan atau 2 bulan kita mengirimkan dan membantu mempromosikan kegiatan kita. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara,
Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Katakan sekali lagi. Segala pujian. Yes God. Kami perdengarkan ini bagimu dan pernyataan hati kami. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang kudus. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia, Allah yang mulia dan kudus. Yesus telah Tuhan. Dan semua dari kita sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Oke, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kita mau beri buat Tuhan kita, amin. Yeah. Woo. Oh. Yeah. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, kasih setianya selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya.
Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh ya, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yeah, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yeah, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Katakan, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Oh, kasih setianya kekal. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja yang mulia, yang layak ditinggikan. Katakan, aku lebih dari pemenang. Katakan, engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja.
berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Oh haleluya. Oh ya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, betapa asyik Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sampai hanya Engkau. Mari saya undang kita berdiri sama-sama dan katakan, oh Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidup, tiada yang lain,
hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau. Amin. Allah itu tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Sembah Dia, ekspresikan sembahmu bagi Dia. Nyatakan, ada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau. Yes, God. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Oh yes Lord, walau dunia semua tergoncang, tak tergoyahkan. Amin, amin. Yes, God. Sembah Engkau Yesus, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain.
tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap biar lagu ini jadi pernyataan kami. Biar lagu ini jadi doa kami. Biar lagu ini Tuhan jadi isi hati kami buat Engkau. Bahwa Engkau tetap Allah bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk terus menghormati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan kami. Karena kami tahu satu hal dengan pasti. Engkau Allah sudah memberikan yang terbaik, bahkan jauh sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami akan duduk diam, kami akan dengar firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami. Biar kami dapat menerimanya ini semua dengan baik dan kami dapat semakin bertumbuh, semakin indah di dalam Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka di Kejadian 4 ayat 2 sampai 5 Saudara. Kalau saudara yang punya Alkitab silakan buka Alkitabnya. Yang enggak bawa Alkitab, lihat handphonenya, kalau di handphonenya ada Alkitab, atau lihat sebelahnya juga boleh, kalau enggak ada ya lihat di depan lah saudara ya. Kita baca, saya akan baca ayat yang genap, saudara saya minta saudara baca ayat yang ganjil. Yang ngerti katakan amin. Oke. Kejadian 4 ayat 2 sampai 5, ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Jadi waktu itu ada dua anak Adam, mereka mempersembahkan korban buat Tuhan. Habel mempersembahkan daging dari hasil ternaknya saudara. Dan Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya. Enggak disebutin apa gitu ya, padi, gandum atau apa. Pokoknya dia kasih dari hasil persembahan dari hasil pertaniannya. Nah yang menarik adalah persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Apa bedanya? Kenapa satu diterima, satu nggak diterima? Alkitab bahasnya nggak banyak saudara, nggak banyak. Karena cuma itu doang ayatnya gitu ya. Ada orang yang bilang, wah Tuhan lebih suka persembahan hewan. Gitu. Karena Habel peternak, dia kasih hewan, ada darahnya, Tuhan suka. Kain nggak suka lah. Kalau begitu kasihan dong. Apakah Kain harus jadi peternak? Supaya bisa kasih itu. Terus di Keluaran selain hasil ternak yang Tuhan bilang untuk dibakar waktu Tuhan mulai mengajar bangsa Israel untuk beribadah. Ada juga kok korban berupa roti yang harus dipersembahkan buat Tuhan. Jadi bukan karena hewan atau karena hasil pertaniannya saudara. Terus apakah yang diberikan Habel itu lebih mewah, lebih banyak? Kain mungkin kasihnya lebih dikit. Enggak begitu juga. Tidak dicatat di dalam Alkitab seperti itu. Tapi kalau kita baca saudara, di ayat 4b dan ayat 5 saya bacakan.
Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Yang menarik, Alkitab tidak menulis Tuhan berkenan atas persembahan Habel. Tidak ditulis Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Tulisannya adalah Tuhan mengindahkan Kain dan persembahannya dan tidak diindahkannya Kain dan korban persembahannya. Jadi yang dilihat Tuhan bukan persembahannya dulu, tapi siapa yang memberikan persembahan. Waktu Kain memberikan persembahan, mungkin persembahannya bisa jadi sama, saudara. Mungkin kalau dibalik gitu ya, Kain yang kasih ternak lalu Habel yang kasih pertanian, hasilnya kan tetap sama. Habel dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan, Kain dan persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Yang Tuhan lihat bukan persembahannya. Yang Tuhan lihat siapa yang memberi. Hati yang memberi persembahan itu yang Tuhan lihat. Lalu apa hubungannya? Hari ini saya tidak bicara mengenai persembahan, saudara ya, persembahan gereja gitu. Beberapa bulan lalu saya ngomong tentang persembahan, tapi hari ini saya tidak ngomong persembahan. Saya nggak ngomong persembahan materi, nggak ngomong persembahan apa-apa. Tapi saya bicara mengenai satu ibadah kita kepada Tuhan. Saya mohon maaf di awal kalau ada yang tersinggung buat khotbah ini, tapi percayalah ini pembelajaran bukan cuma buat saudara, Bapak Ibu Saudara, tapi pembelajaran buat saya juga, pembelajaran buat hamba-hamba Tuhan juga di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita yang setiap minggu ke gereja? Boleh angkat tangannya? Tiap minggu. Saya ulangi lagi ya. Oke lah kalau saudara lagi libur panjang gitu ya, akhirnya gak ke gereja, Natal akhirnya gak ke gereja, lagi jalan-jalan gak ke gereja. Tapi secara umum saudara ke gereja tiap minggu, boleh lambaikan tangannya? Ya oke, 99% saudara. Pertanyaannya begini, waktu kita ke gereja, waktu kita datang ke tempat ini, bagaimana hati kita? Apa yang kita bawa? Bagaimana persembahan kita, persembahan hidup kita? Apakah kita datang, ya udah sekedar datang? Ada orang yang datang ke gereja cuman karena ya orang Kristen nih. Kalau kalau orang Kristen nggak datang ke gereja hari Minggu, nggak enak sama orang gitu. Orang Kristen yang harus ke gereja lah hari Minggu. Dari kecil udah diajarin nih sama orang tua. Sekolah Minggu, udah gitu ikut youth, ikut ibadah hari Minggu, ya udahlah. Udah setiap minggu ke gereja, ya udah tiap minggu ke gereja aja deh. Ada juga yang datang ke gereja cuman, wah mau ketemu temen di sana. Ada ketemu teman, habis itu pulang kita jalan-jalan pergi makan kemana gitu. Waktu ke gereja. Apa yang membuat kita datang ke tempat ini saudara? Apa motivasi kita datang ke tempat ini? Apa yang kita bawa untuk kita datang ke tempat ini? Tujuan kita datang buat tempat ini buat apa? Harusnya tujuan kita datang ke tempat ini satu. Kita mau beribadah. Kenapa? Karena namanya ibadah saudara. Bukan cuma datang ke gereja, bukan cuma karena datang hari Minggu, tapi kita mau beribadah. Ibrani 12 ayat 28 bisa dibuka. Ibrani 12 ayat 28. Kita baca sama-sama saudara ya. Ibrani 12 ayat 28, 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Saudara, kita semua sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita semua udah selamat dah gitu ya. Tuhan sudah menebus setiap kita. Memberikan karunia yang begitu besar kepada kita. Dan kita mengucap syukur sama Tuhan. Oleh sebab itu kita datang, kita beribadah kepada Allah. Tapi yang diminta adalah ibadah yang berkenan kepadanya. Yaitu dengan hormat dan takut. Banyak
orang-orang Kristen, saudara, ya tempat ini mungkin gak ada gitu ya, mungkin gak ada yang ngaku. Gitu. Banyak orang-orang Kristen karena sudah merasa kita diselamatkan, toh kalau udah selamat ya udah selamat. Hamba Tuhan juga ngomong sebenarnya, datang ke gereja terlambat, contohnya, datang gereja sebentar, tetap masuk surga, tetap selamat, tetap selamat saudara. Tapi apakah kita menganggap keselamatan dari Tuhan? Apakah kita menganggap pengorbanan dari Tuhan sebegitu murahnya sehingga kita tidak menghormatinya itu? Atau kita menghargai pemberian Tuhan, kita menghargai keselamatan dari Tuhan, kita menghargai Tuhan kita di atas segalanya? Tadi kita sudah nyanyi lagunya, hanya Engkau Allah di hidupku. Pertanyaannya, kalau kita tahu Dia Allah dalam hidup kita dan hanya Dia Allah dalam hidup kita, apakah kita tetap beribadah dengan sembarangan, saudara? Waktu kita punya pacar gitu ya saudara ya, yang cowok, janjiannya jam 6, jam 5 kita udah siap-siap. Jam setengah 6 mungkin atau jam 5 atau jam 4 mungkin udah ready, udah standby di tempat janjian. Nunggu pacar kita datang. Atau waktu kita ada janji saudara ya, tiba-tiba saudara dipanggil, ada janji dengan pengusaha besar, dipanggil ketemu dengan gubernur. Apakah saudara datang dengan sembarangan? Janji ya ketemu gubernur jam 5 pagi gitu saudara. Saudara berani datang jam 7 siang, jam 7 malam, jam 7 gitu ya. Atau jam 5 pagi saudara datangnya jam 5.30. Enggak saudara, kita akan bersiap-siap kalau perlu jam 4:30 kita udah ready. Waktu ketemu jam 5 kita udah ada datang duluan. Kalau kita menghargai orang yang bisa kelihatan di depan kita, kenapa kita tidak menghargai Tuhan kita? Oke lah kalau misalkan, tuh saudara ya, kalau misalkan ada masalah gitu ya, lagi jalan, tiba-tiba ketabrak gitu. Atau di rumah tiba-tiba lagi ada mati lampu, nggak bisa dandan, nggak bisa ngapa-ngapain, terlambat gitu. Tapi kalau tiap minggu, terlambat saudara, itu namanya kebiasaan. Gitu. Saya punya teman saudara, ada gitu ya pengerja, dulu saya melayani di musik, jadi ini pemusik saudara. Itu kita julukin dia satu, Mr. On Time. Pemusik tuh harusnya datang tuh di awal saudara, jadi setengah jam atau 1 jam sebelumnya, tergantung kita di mana, itu datang hadir duluan. Nah ini orang kalau datang saudara, kita pelayanan mulai ibadah jam 8, dia akan datang jam 8:05. Paling cepat 8:10 tuh ya. Pertama kali kayak saya kenal, ketemu, ya mungkin dia ada masalah lah di rumah gitu ya, lagi ada apa gitu. Besokannya pelayanan lagi, barengan, ketemu lagi sama dia. Jam 10 ini pelayanannya, bukan jam 8. Jam 10 pelayanan, datangnya jam 10:05. Udah mulai, kayaknya tanda-tanda ya, udah mulai nyindir dikit nih. Kita kan perlu latihan, perlu persiapan, jangan inilah gitu ya. Nah masalahnya tiap kali ketemu dia datangnya jam segitu. Namanya kebiasaan saudara. Ada satu gereja saudara, saya nggak perlu sebutkan. Jemaatnya suka datang telat. Jadi kalau ibadahnya jam 8, umumnya mulai penuh, mulai ramai itu 8:15. Telat 15 menit. Pendetanya, gembalanya mulai pikir gitu ya, mulai mikir terus dari itu mulai ngomong, oke, kalau gitu gini aja. Ibadah jam 8, kita mulai jam 8:15. Kan jemaat udah penuh. Jadi kita mulai 8:15, jadi kita tunggu jemaatnya. Saudara itu hanya berjalan 1 bulan pertama. Jam 8, jemaat udah mulai datang, yang awal pagi belum mulai. Lalu jemaat yang jam 8:15 datang udah ramai, ibadah mulai. 1 bulan saudara. Bulan berikutnya, penuhnya itu di 8:30. Jemaatnya mulai pinter ya. Begitu ngeliat, wah 8:15 sebelum datang belum mulai nih. Udah ntar aja deh minggu depan 8:30 aja datangnya. Gitu. Saudara waktu kita datang ke ibadah, apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita mau dapatkan dari ibadah ini? Itu akan menentukan loh saudara, apa yang benar-benar kita dapetin waktu kita beribadah. Apakah ibadah itu ada orang yang bilang, yang penting dengan firman, dan nanti kucuk-kucuk datang ibadah. Belum mulai firmannya? Belum, oke masuk. Gitu. Menganggap remeh dengan pujian penyembahannya, dengan pembukanya. Saudara tahu kenapa ada pujian penyembahan di awal ibadah? Setiap kita punya masalah-masalah yang begitu besar di depan saat di luar sana.
ada begitu beban, ada segala macam, kita nggak tahu seperti apa. Tapi waktu kita datang, kita duduk dulu, kita bersama-sama, kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Selain itu juga jadi satu ucapan bentuk syukur kita buat Tuhan. Persembahan kita yang pertama waktu datang ke tempat ini tuh bukan persembahan kolekte di akhir, saudara. Tapi persembahan kita yang pertama di tempat ini adalah waktu kita datang lalu kita memuji, waktu kita menyembah Tuhan. Itu adalah persembahan yang paling utama, yang paling benar, saudara. Yang kita persembahkan dulu yang terbaik, kita bersyukur buat Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita, dan kita memuji, kita menyembah dengan baik. Bukan cuma karena, wah tim musiknya keren, harus nyanyinya enak gitu ya. Terus ada juga yang ngomong, wah WA-nya si ini gak enak nih, udahlah. Gitu. Wah pemusiknya jelek nih, ya udah deh gitu. Saudara, sikap hati kita pribadi, lepas pribadi. Tidak ditentukan sikap hati tetangga kita, tidak ditentukan sikap hati suami, istri kita, anak kita, orang tua kita yang ada di sebelah kita, tapi ditentukan oleh sikap hati kita pribadi, lepas pribadi. Yohanes 4 ayat 23 katakan begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudara, Alkitab tidak menulis kita harus menyembah Tuhan dengan suara yang baik, dengan suara yang bagus, dengan suara yang merdu. Tapi Alkitab menulis kita perlu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Waktu kita menyembah Tuhan, kita menyembah dengan benar. Waktu kita bernyanyi dengan benar. Waktu tepuk tangan juga, ya bukan cuma karena ikut-ikutan, ya sebelah tepuk tangan, ya udah ikut tepuk tangan deh gitu ya. Atau kadang-kadang ada yang nyanyi, terus dia cuma begini doang nih. Gitu. Saudara, sikap hati kita akan menentukan apa yang kita dapat waktu kita datang ke tempat ini, waktu kita beribadah. Karena baik sekali lagi, Tuhan melihat hati. Tuhan gak melihat apa yang kita pakai. Tuhan gak melihat kita kasih persembahan berapa. Tuhan gak lihat suara kita bagus gak bagus. Tapi Tuhan lihat hati kita waktu kita memuji, waktu kita menyembah Tuhan. Atau waktu lagi menyembah Tuhan kita lagi berpikir, aduh ntar pulang makan apa ya. Kayaknya sebelah makan capcay enak nih. Iya. Lagi menyembah gini ya saudara ya. Nyanyi. Gitu ya. Wah kayaknya enak nih. Akan fuyung hari ini. Wah kue tiaw enak nih gitu. Apakah waktu kita menyembah fokus kita hanya benar-benar buat Tuhan? Waktu kita datang ke tempat ini saudara. 3 minggu atau sebulan yang lalu lah saudara. Ya saya ajak istri saya, ajak anak saya, 2, Farel Fiona. Kita makan ke nasi Bali. Jadi ya saudara, saya bawa dikasih sama teman kantor saya di Jakarta tuh ada nasi Bali. Yang enak, otentik, bener-bener orang Bali gitu ya. Dan bukannya komersil segala macam, ini orang Bali. Tempatnya tuh di Rawamangun. Kebetulan saya lagi mau pergi ke Bekasi dan saya mampir ke sana, ajak anak saya mampir makan. Waktu saya jalan, kelihatan tuh saudara ya dari pinggir jalan gitu yang dari Pulau Mas maju ke sana, ada pura besar. Oh, teman saya memang bilang itu dekat pura. Saya pikir ya mungkin tempat makannya di pinggir jalan gitu ya, dekat sebelum pura tuh pinggir jalan mungkin ada makan. Begitu datang saya parkir. Begitu parkir ternyata tempat makannya itu benar-benar di dalam area puranya. Jadi ada pura, di belakangnya itu ada tempat makan lah, beberapa restoran, gitu, beberapa rumah makan. Kayak di kantin di sana, di dalam pura. Masuk lewatin puranya, parkir di depan. Waktu mau turun, anak saya yang cewek. Papi, Vio gak mau turun. Istri saya nanya, kenapa gak mau turun? Gitu ya. Fiona pakai rok, dia bilang, gak enak nih. Roknya agak pendek lagi kata dia. Nah istri saya bilang udah turun aja, bilang enggak mau, enggak enak sama yang lain gitu. Saudara tahu ya kalau saudara ke Bali, yang wanita kan kalau pakai celana pendek, pakai rok semua harus pakai sarung gitu ya. Ya kita enggak punya gitu karena kita pikir cuma buat makan dan kita enggak berpikir tempatnya di sana. Waktu saya ngomong sama anak saya, tuh ini pura gitu ya, kamu aja takut. Kamu aja hormat, kamu nggak mau dengan rok kamu turun. Kamu ke gereja bagaimana dengan rok pendek? Terus dibilang, enggak dong papi. Fiona kalau ke gereja nggak pakai rok yang ini, kata dia. Nggak pernah pakai rok yang ini buat ke gereja. Pendek, dia bilang. Tapi dia belajar menghormati ibadah, saudara.
Bagaimana dengan kita? Februari lalu saya dapat kesempatan buat ke Israel, saudara. Hari Sabtu lagi jalan gitu ya, lagi putar-putar tempat ibadah, terus tiba-tiba saya ngeliat tuh ada gerombolan orang-orang Israel pakai bajunya keren gitu ya. Terus saya nanya sama tour guide-nya, ini lagi ada kondangan, kita nggak apa-apa kesini ada kondangan. Terus dia bilang, ini bukan kondangan, mereka mau ibadah. Mereka waktu mau ibadah tuh saudara ya, mereka pakai jas dengan rapi dengan jasnya. Yang wanita pakai gaun, rapi bener kayak pergi kondangan. Saudara, kayaknya kondangan di sini ya, tapi gayanya ya terlalu jadul lah saudara ya, dengan baju yang benar-benar gaun gitu saudara. Kondangan, kenapa mereka menghormati, sangat-sangat menghormati ibadah. Nah masalahnya orang Kristen di kota, di tempat kita sama-sama, udah mulai terlalu biasa, udah mulai enak. Gitu. Datang ya udah seadanya aja. Ya udahlah, datanglah pakai sendal jepit, pakai ini gitu. Kalau saudara memang nggak punya sepatu, saudara punya sendal saja, tidak masalah. Sekali lagi ya, jangan nanti tiba-tiba saudara minggu depan, nggak mau, saya nggak punya sepatu, nggak mau ke gereja. Nggak begitu saudara. Tapi harusnya kita masing-masing sudah dewasa, kita tahu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita tahu untuk menghormati Tuhan kita tuh seperti apa. Waktu kita datang ke gereja kita hormati itu seperti apa. Dan harusnya gereja jadi tempat persekutuan yang baik. Gitu. Ya saya tahu macet di lift gitu ya, Gajah Mada memang parah lah liftnya gitu ya. Kadang-kadang cuma nyala 2, nyala 3 gitu ya. Pulang rebut-rebutan pulang segala macem gitu ya. Mulai dorong-dorongan pulang. Tapi yuk mulai berubah cara kita beribadah. Saudara percaya akan ada sesuatu yang indah, sesuatu yang beda loh saudara waktu saudara berubah. Motivasi hati kita waktu kita siapkan buat Tuhan. Yang kedua adalah waktu kita dengar firman Tuhan. Saudara, 1 Samuel 15 ayat 22 katakan seperti ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Waktu datang ke tempat ini, kita dengar firman Tuhan. Waktu dengar firman Tuhan, bagaimana kita? Apakah waktu kita dengar firman Tuhan, kita mulai ngejudge, wah ini pendetanya kok ngomongnya begini sih? Gitu. Atau waktu kita dengar firman Tuhan, kita mulai ngechat gitu ya, chatting, lihat. Saya juga masih suka begitu saudara, dan saya belajar buat bertobat. Istri saya yang paling suka negor saya tuh, gitu ya. Begitu lagi ini gitu, pertama kalinya mungkin iseng doang gitu, wah ada WA nih muncul, mulai ngeklik. Begitu buka ngeklik, wah seru, dipanjang nih gitu ya, udah ada khotbah di depan udah hilang. Gitu. Yang paling mending saudara, yang paling mending tidur. Itu ya, tapi tidur gak ganggu yang lain, cuma tidur sendiri aja, ya sudahlah. Mungkin dia capek, dia tidur. Tapi ada yang lagi firman Tuhan ngobrol. Wah ngobrol panjang, ngeganggu kiri kanan. Saudara kalau saudara seperti itu pertanyaannya adalah, saudara ke gereja, datang ke tempat ini, mau ngapain saudara? Waktu kita punya sikap hati yang benar waktu ibadah kepada Tuhan. Saudara bahkan dari rumah waktu kita mau datang kita persiapkan, yuk saya mau ibadah. Saya mau memuji Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau mendengar firman Tuhan, saya mau mendengar suara Tuhan, ada sesuatu yang baik. Saudara, waktu kita datang dengan pengharapan seperti itu, pengharapan di dalam Tuhan itu enggak pernah sia-sia. Saudara akan rasakan sesuatu yang beda, akan ada pemulihan buat saudara, akan ada perubahan dalam hidup saudara, akan ada perubahan dalam ibadah kita di GMCC bersama-sama. Nggak perlu lihat kiri kita nggak perlu lihat kanan kita. Tapi fokus pribadi kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan. Waktu kita mendengar firman, kita tertuju dengan pendengaran firman Tuhan. Kalau di pesawat saudara, kita bisa matiin handphone kita 1 jam, 2 jam. Yang long flight 4 jam loh kita matiin, kita nggak lihat WA, nggak lihat apa-apa loh saudara. Kok di gereja nggak bisa? Sesulit itukah? 1,5 jam sampai 2 jam kok. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita, yang mau katakan amin. Dan kita mau ibadah kita memberikan dampak dalam hidup kita. Kita nggak mau punya ibadah yang biasa-biasa aja saudara. Waktu saudara punya ibadah yang biasa-biasa aja, iblis tuh cuma di belakang doang, di samping liatin. Datang lalu ke gereja.
Pergi deh ke gereja. Pergi aja gitu ya. Kalau perlu udah pergi terus ke gereja. Tapi kita perginya biasa-biasa aja, ya iblis ya cuek-cuek aja di samping. Tapi waktu kita mulai memberikan dampak, waktu kita mulai beribadah dengan yang baik, iblis baru mulai takut akan hidup kita. Kenapa? Karena kita akan berubah. Kita akan menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Yang ngerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Sekali lagi, saya berdoa supaya enggak ada yang tersinggung. Yang tersinggung puji Tuhan, gitu ya. Kalau ada, wah kayaknya saya, ayo kita bertobat bersama-sama. Ya saudara ya, hati kita akan menentukan, prioritas kita akan menentukan. Apakah prioritas kita yang utama untuk kita datang ke gereja, atau ada urusan yang lainnya. Gitu. Kita kan tahu ibadah mulai jam 11 gitu ya. Lift, jam ada udah pasti gini lah. Kita bisa ambil waktu lebih pagi, lebih awal untuk datang. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan kita. Kita menghormati ibadah yang ada. Yang mau sekali katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kebaikan Tuhan buat hidup kita itu begitu besar saudara. Pengorbanan Tuhan buat hidup kita itu begitu mahal. Kita sudah dibayar dengan darahnya yang begitu mahal. Dan itu bukan murah. Jangan pernah anggap itu murah. Dan karena kita tahu itu begitu mahal, kita hormati kemahalannya itu saudara. Karena kita tahu Allah baik, kita tidak memanfaatkan kebaikan itu, tapi kita menghargai dan menghormati kebaikan itu. Bagaimana caranya? Dengan memberikan yang terbaik dari kita buat Tuhan. Kalau kita sadar apa yang ada dalam hidup kita, dalam pribadi kita, apapun itu, pekerjaan kita, anak-anak kita, semuanya itu dari Tuhan. Sepatutnya kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang paling utama dalam hidup kita. Dan kita berikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Bukan yang termahal, bukan saudara. Bukan yang terbagus, bukan yang paling merdu, bukan. Tapi berikan yang terbaik dari hati kita buat Tuhan. Itu jadi satu korban kita loh buat Tuhan. Dan biar Tuhan berkenan buat hati kita waktu kita datang pada Tuhan setiap minggu. Dan ada sesuatu perubahan dalam hidup kita. Dan Tuhan melihat itu baik dalam hidup kita. Tuhan disenangkan oleh persembahan kita. Tuhan disenangkan oleh korban yang kita bawa buat Tuhan kita. Hati kita yang terbaik hanya buat Tuhan kita. Ku persembahkan kepada. Sekali lagi katakan sama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Engkau Allah yang berarti, Engkau Allah yang terbaik bagi kami Tuhan. Bagiku yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari katakan sama-sama. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sangat berarti, oh yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan
kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan sekali lagi yang terbaik. Oh, ku persembahkan kepada yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Jemaat-Mu yang sudah hadir ya Tuhan dengan setia Tuhan. Kami percaya mereka datang boleh berbeda ya Tuhan ketika mereka pulang. Kami percaya yang lemah Engkau sudah berikan kekuatan ya Tuhan. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar sukacita damai sejahtera mereka tercurah atas kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Share Singer WL Tuhan, imam musik multimedia yang sudah melayani ya Tuhan. Engkau berkati juga mereka ya Tuhan. Kami percaya pelayanan mereka tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Setiap pelayanannya boleh berdampak ya Tuhan. Dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biar Engkau tibakan ke tempat tujuan kami pergi ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Setiap kecelakaan maupun rancangan si jahat kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau sebelum kami pulang kami siap terima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.